Ya, Sydney juga belum kelihatan. Sydney. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai dulu sambil menunggu yang lain masuk ya. Yang pertama, silahkan kalian menyatakan kehadiran dalam kuliah ini di chat room ya, di chat room. Silahkan nyatakan nama hadir atau hadir Pak, gitu ya, di chat room ya. Kemudian coba di chat room kalian ketik hadir supaya karena chat ini akan terekam chattingannya juga ya. Nyatakan kehadiran kalian. Misalnya ini Pak Edi tuliskan nyatakan kehadiran kalian dengan hadir. Ya, nah Yusuf Tegar hadir Pak. Ya sudah ini ya. Itu yang lainnya juga karena chatnya ini terekam ya. Oke ya. Baik. Nah, Pak Edi ingin pretest dulu ya. Wah, ini berat Pak. Pretestnya ya. Ya untuk kita diskusikan. Apa sebenarnya yang kalian ketahui tentang desain? Oke. Pertanyaannya ini, apa desain itu? Diberikan untuk Nurmila. Nurmila, desain itu apa Nurmila? Desain itu kayak membuat suatu rancangan, baik itu desain baju atau apapun. Desain adalah suatu rancangan, terus? Bisa itu seperti desain baju, kaos, atau logo. Seperti itu, Pak. Oh, bisa berupa desain baju, kaos, ya. Oke, ya. Jadi dia suatu rancangan. Nah, oke. Kalau Royhan Arwani, nah, apa itu desain Royhan Arwani? Ayo, Royhan. Silahkan Royhan. Royhan Arwani. Apa itu desain Royhan? Audinya dihidupkan dulu. Apa yang kamu ketahui tentang desain, Royhan? Royhan Arwani? Dengar suara Pak Edi, Royhan? Oke, tidak nyambung. Yusuf Tegar. Silakan Yusuf Tegar. Yusuf Tegar? Silakan Yusuf Tegar. Apa itu desain? Desain itu Ayo, anak grafis harus belajar. Salah nggak apa-apa, jangan takut. okay. Apa? Pokoknya pikiran kamu, omong ke, ya. Ngomongkan saja. Apa-apa? Apa Yusuf Tegar? Setelah Yusuf Tegar, Zakaria, ya Zakaria ya. Zakaria. Apa itu desain ya Zakaria? Yusuf Tegar dulu. Silakan Yusuf Tegar. Desain itu tempat untuk melimpahkan kreasi. Tempat untuk melimpahkan kreasi. Oke. Jadi menurut Yusuf Tegar, kreasi. Imajinasi Pak, bukan kreasi. Ya. Tempat untuk apa? Melimpahkan imajinasi. Tempat untuk melimpahkan imajinasi. Imajinasi. Oke. Zakaria. Gimana Zakaria? Kalau Zakaria.
Suaranya belum dihidupkan, Zakaria. Oh, Masih mute. ya. Desain itu ya untuk visualisasi sih mungkin. Visualisasi. Apa? Visualisasi apa? Bisa gambar. Oh, visualisasi berupa gambar. Apa yang divisualisasikan? Ya bentuk sih, bisa bentuk atau. Oke. Nah, oke, wakil wanita Tiara. Nah, silakan. Sekarang Tiara. Menurut Tiara bagaimana? Apa itu desain? Gimana Pak? Baru Mas. Ya. Pengertian desain, Tiara. Pengertian desain itu benar. Benar, Pak. Ya. Masih tanya mbahnya, Mbah Google. Lupa, Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tanya mbahnya. Tanya mbahnya Mbah Google, pengertian desain. Apa itu? Udah 6 bulan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya. Merancang sesuatu yang fungsional dan belum ada sebelumnya. Oke ya. Jadi tadi ada beberapa temanmu telah menyebutkan pengertian desain. Tapi sebelum Pak Edi tanggapi dan terangkan tentang desain ini tadi ya. Jadi nirmana itu apa toh nirmana itu ya. Jadi kalau kita ini Pak Edi sharekan, kita papan tulisnya pakai mana aja? Pakai PowerPoint ya. Jadi poin. Nah. Oke. Di dalam cara belajar kalian di perguruan tinggi sebenarnya boleh-boleh saja kita menggunakan alat bantu belajar atau menggunakan apa namanya referensi, baik itu di website, ya, di situs ataupun di jurnal, ya. Sekaligus Pak Edi hari ini juga akan mengajari kalian langsung ya. Nanti cara mencari referensi di perguruan tinggi, ya. Jadi kalau ini Pak Edi share dulu ya. Share screen. Oke. Kelihatan semuanya? Share screen Pak Edi? Kelihatan ya? Baik ya. Jadi kalian bisa mencari suatu informasi akademis melalui sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ya. Jadi nomor satu sumber yang bisa dipercaya untuk referensi akademis itu adalah jurnal. Jurnal itu adalah suatu hasil publikasi dari penelitian. Ya. Nah, itu. Nah, kalau informasi populer semacam ini, kalian mencari di Google, ya, situs-situs itu dalam tingkatan kedudukannya di bawah jurnal. Dia kalau untuk konsep-konsep, ya, dia informasi baru merupakan informasi sekunder, informasi yang masih perlu ditelusuri pada rujukan hasil penelitian. Tapi tidak mengapa kalian menggunakan Google ini untuk mencari informasi akademik, ya. Tapi nanti sebagai bobot ilmiahnya tentu akan berkurang karena ini sifatnya lebih populer, ya. Jadi kalau misalnya tadi
Gimana, Andriani? Raise hand, Andriani. Apa, Radiani? Tidak kelihatan ya. Baik ya, Pak Edi lanjutkan ya. Coba Pak Edi stop share dulu. Jadi kita pakai Firefox ini. Ya. Nah, sebelum Pak Edi lanjutkan ya, kita komunikasinya juga menggunakan WA Group ya. Jadi kita menggunakan WA Group ini semacam ini ya. Jadi ini Pak Edi punya banyak grup ya. Ya, nanti tautannya sudah di-sharekan ke beberapa teman-teman kalian ya. Nanti juga di kelas juga ada share-nya ya. Silahkan nanti dilihat ya. Kemudian juga nanti menggunakan Classroom juga ya. Menggunakan Classroom. Nanti kita komunikasi melalui ini ya. Kemudian di sini kita kembali ke pembahasan kita ya. Bahwa kalian juga bisa mencari informasi melalui Google. Misalnya tadi pengertian desain. Pengertian desain. Jadi kalian ketikkan di dalam nah di sini kan banyak sekali. Nah, namun informasi-informasi ini sifatnya lebih pada informasi sekunder. Jadi bisa dirujuk di dalam pembahasan ilmiah, mencantumkan alamatnya ya. Misalnya di sini berdasarkan situs serupanya, dia membahas adalah kegiatan kreatif, merencanakan sesuatu yang umum, fungsional. Ya, ya itu misalnya demikian. Kalian bisa mencari itu ya. Ataupun pakai Wikipedia pun sama ya. Jadi Wikipedia pun akhirnya kalian akan ketemu desain biasanya diterjemahkan sebagai applied art atau seni terapan ya. Jadi di sini arsitektural atau pencapaian kreatif lainnya ya. Tapi desain dalam pengertian kata benda ya. Desain dalam pengertian kata benda itu suatu produk, suatu rancangan ya. Tadi sudah yang pertama tadi sudah dikatakan adalah suatu rancangan. Tapi juga desain itu sebagai proses juga dikatakan bahwa desain sebagai proses adalah suatu, kalau di sini, suatu kegiatan untuk menciptakan objek-objek baru. Nah, ini kegiatan. Jadi dia suatu aktivitas yang memiliki proses. Jadi desain itu tidak bisa serta-merta. Sulapan, bim, salah bim, jadi. Tidak bisa. Desain itu harus diproses. Maka kalian akan merencanakan membuat suatu proses desain. Ya. Nah, kita juga akan demikian nantinya ya, akan membuat satu perencanaan, membuat suatu rancangan. Nah, tentu di dalam desain ada prinsip-prinsip, ada metode. Nanti Pak Edi akan jelaskan ya pada materi-materi berikutnya juga. Nah, jadi desain sebagai produk adalah sebuah karya, ya, sebuah produk, sebuah karya, ya. Jadi dia ada wujudnya, ada bendanya. Sementara desain sebagai proses, dia ada kegiatannya, ada aktivitasnya. Nah, ini kan ada kegiatannya, ada kegiatan. Nah, proses itu adalah proses kreatif. Kalau pertemuan dulu kan proses kreatif itu to create, membuat. Kamu proses untuk mencipta. Nah, proses untuk mencipta. Menciptakan apa? Barang-barang. Kalau catatannya sebelumnya belum ada, itu sifatnya inovatif. Artinya bisa saja sesuatu yang belum ada, kemudian kita ciptakan sesuatu itu, ataupun sudah ada, kita modifikasi. Sesuatu yang sudah ada itu kita perbaiki. Sesuatu yang ada itu misalnya kursi. Ini ada kursi, tapi kursi ini kurang bagus. Lalu kita bubuhkan ornamen. Maka kita merancang desain untuk ornamen kursi. Jadi barang yang ada ditambahi sesuatu menjadi lebih berdaya guna, lebih bermanfaat, lebih indah, lebih disukai, lebih mahal harganya. Nah, itu desain juga. Jadi itu tidak harus sama sekali sesuatu yang belum ada. Yang sudah ada pun diperbaharui, diberikan sifat-sifat baru, sifat inovatif, sifat-sifat yang baru, maka dia akan muncul menjadi produk yang lebih unggul, lebih baik. Nah, itu desain ke sana juga.
Nah, terus hubungannya dengan nirmana apa? Nah, kalau kita cari pakai Google, pakai nirmana, pengertian nirmana. Nah, ini nirmana. Nah, banyak juga. Ya. Nah, penataan unsur-unsur visual, garis, warna, tekstur menjadi kesatuan yang indah. Nah itu ya. Jadi nirmana itu sebenarnya basic desain dasar. Jadi sebelum kita bicara tentang desain-desain yang sudah aplikatif, kita bicara dulu untuk mahasiswa tingkat awal, kalian kan semester 1 desain grafis. Maka kita bicara tentang dasar desain itu seperti apa. Ya. Maka nir itu sebenarnya berawal dari kata nir tanpa mana itu bentuk. Artinya karya-karya kalian nanti itu sebenarnya belum memiliki berorientasi pada bentuk-bentuk khusus. Misalnya kalian mendesain kursi, itu sudah ranahnya sudah seni terapan yang lanjutannya, yaitu di mana kalian merancang desain furniture, desain kursi, bahkan termasuk desain tekstil, ini baju, ataupun desain fashion, itu sudah terapan. Kalau nirmana belum mengarah pada suatu bentuk-bentuk terapan. Baru di mana kalian nanti mengasah kepekaan, keterampilan, keahlian untuk menata unsur-unsur itu menjadi suatu karya. Suatu karya. Nanti ada 2 kriteria, indah dan menarik. Nah, nanti Pak Edi akan indah dan menarik. Jadi kalau kalian menata unsur-unsur visual, apakah itu garis, apakah itu warna, kemudian juga tekstur, sifat permukaan. Nah, nanti itu kita pelajari. Ya, itu kalian tata menjadi suatu karya yang indah, yang menarik. Nah, nirmana ini ada 2, nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Karena produk desain itu bisa berupa 2 dimensi. Misalnya gambar, poster itu 2 dimensi. Tapi kursi 3 dimensi. Ya. Pak, kita juga akan terkait nantinya untuk pelajaran kita juga apakah terkait dengan desain 3 dimensi? Iya. Dalam desain grafis contohnya produk desain 3 dimensi dalam desain komunikasi visual itu misalnya packaging. Wadah tempat kue, kemasan. Kemasan itu juga merupakan desain 3 dimensi, ya kan? Jadi kalian nanti akan ada mata kuliah periklanan 2, ya, mata kuliah periklanan 2 itu kalian merancang karya-karya 3 dimensi untuk periklanan. Nanti di arsitektur ya, kita juga terkait dengan desain-desain yang terkait dengan arsitektural. Itu kalian merancang furniture juga, merancang interior, merancang taman. Ya. Walaupun ranah kita adalah desain grafis, tapi grafis arsitektural kita juga bisa berperan. Gambar arsitektural. Jadi kita terkait dengan gambar, desain grafis itu. Dari kata 2 ya, desain, grafis. Desain dan grafis itu gambar. Ya, jadi kalian nanti akan diberikan kemampuan yang sangat luas, tapi juga tergantung mahasiswanya. Dia bisa mendalam karena mata kuliahnya itu didukung oleh beberapa mata kuliah. Contohnya gini, untuk desain terkait arsitektural contohnya, dari gambar teknik, desain arsitektural 1, desain arsitektural 2. 1 untuk arsitektur bangunan, rumah, ataupun bangunan, arsitektur 2 untuk landscape, taman. Nah, ini berurutan. Nah, berkaitan dengan periklanan misalnya. Ada periklanan 1, periklanan 2, ada manajemen periklanan. Jadi kalian akan belajar berturutan beberapa kemampuan-kemampuan sebagai calon sarjana desain ataupun ahli madya desain yang D3. Itu suatu kecakapan yang dibangun melalui proses belajar dan latihan-latihan. Jadi mata kuliah Pak Edi nanti banyak latihan, maka latihannya bisa melalui langsung, ya, mendesain menggunakan manual. Nah, gimana kita online kok latihannya manual? Bisa. Kan kalian itu kelihatan muka kalian ya. Kalian kan gambar
kamera kalian juga bisa kalian sorotkan ke mana? Misalnya kalian pegang apakah kertas, buku, nah itu ya. Bisa kalian sorotkan, kalian gambar. Pak Edi melihat, ya, mengkomposisi. Jadi dengan ini kita sebenarnya walaupun jauh terpisah, ya, terpisah dengan ruang, jarak, tidak masalah. Jadi kalian akan siapkan juga, ya, nanti kita komunikasikan di grup ya, grup WA ataupun classroom, ya. Jadi yang belum bergabung di grup WA, silahkan nanti bergabung di grup WA, ya. Oh, ya, tanya kawannya, grupnya gimana tautannya, Pak Edi sudah sebarkan tautannya, langsung masuk ke situ. Lalu kode classroom-nya juga nanti setelah kalian masuk grup kita komunikasi, ya. Nah, contohnya misalnya kalian menggambar nanti juga, kalian manual mendesain, merancang desain dasar untuk komposisi elemen visual, ya. Kalian harus menyediakan misalnya ya, alat yang bisa kita jangkau. Pulas, pensil warna ya. Nah, punya adik kalian punya adik SD mungkin punya, atau kalian belilah, ya. Terus nanti kita dari kertas A3, A4 ini ya, Parto, kemudian sampai kertas A3, buku gambar A3 juga kalian sediakan, pun pensil warna juga disediakan. Nanti kita akan belajar melatih untuk basic design. Jadi tidak hanya teori, walaupun daring, praktek ternyata bisa dilakukan. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, kalian akan tadi kembali ke ya pengertian Nirmana tadi. Jadi kalian menata garis, warna, tekstur, membuat suatu kesatuan karya yang utuh. Nah, kalau kalian lihat, gimana Pak karya-karya Nirmana? Bisa saja kalian cari di Google, ini Nirmana ya, misalnya Nirmana, gambar. Nah, ini ternyata, ya ini, basic design. Banyak referensi-referensi gambar. Ini ada ilusi visual, ini ada seolah-olah masuk ke dalam sana. Padahal ini kan datar 2 dimensi. Ya? Datar 2 dimensi. Nah, kalian bisa melihat ini baik yang hitam putih, yang berwarna, ya. Ini ada unsur-unsur geometris, ada unsur-unsur ekspresif. Ya. Geometris itu yang terukur, matematis menggunakan alat. Itu geometris kayak ini ya. Ini kan terukur ini. Kamu nah, misalnya kita ya kita lihat gambarnya di sini, oke ya. Oh, enggak, kurang besar ya. Nah, kalau kata ini lihat gambar, ya. Oh, ternyata enggak bisa besar ya. Baik yang ini aja. Nah, ini kan gambarnya elemen geometris. Terukur, kamu harus menggunakan penggaris untuk mengukur jarak ketebalannya, ataupun juga, nah nanti Pak Edi juga tekniknya bisa manual, bisa komputer, ya. Nah kalau komputer bagaimana? Kalian bisa menggunakan Corel Draw juga, tapi Corel ini Pak Edi tidak mengajarkan Corel Draw. Corel Draw itu kayak pensil, ya, walaupun konsekuensinya kalian harus bisa menggunakan pensilnya, menggunakan Corel Draw-nya. Nanti di mata pelajaran yang lain mungkin dikaji software Corel Draw lebih banyak. Tapi di sini konteksnya ketika kalian membuat suatu desain pakai digital software, pakai Corel Draw, itu tujuannya adalah untuk merancang alat untuk mendesain ya. Ini Pak Edi hidupkan dulu misalnya contohnya ya. Nah, ini unsur geometris, komposisi geometris. Dari garis, dari bidang bagaimana? Dari kotak-kotak. Nah, contohnya ini misalnya ya. Dari kotak ya, dari kotak ya. Oh, masih
Berarti ya. Nah, ini dari kotak-kotak akhirnya membuat suatu ilusi ada ruang ke dalam. Nah, kemampuan anak grafis bisa merancang suatu komposisi bentuk yang memiliki efek visual, efek ilusi visual termasuknya. Ini dari komposisi kotak saja ternyata ada efek ilusi visual. Tapi juga warna, ya. Di sini ini juga, ya. Kalau tadi hitam putih, ini berwarna, ya, berwarna. Nah, baik. Nah, ada beberapa karya komposisi yang lain. Ya. Nah, ini sederhana untuk melatih apa namanya? Ganggu, ya. Kita kembali ke share screen lagi, ya. Nah, misalnya ini, ya. Nah, untuk melatih kepekaan kalian terhadap warna, nah itu mantul, ya. Di-mute dulu, ya. Coba semuanya yang mic-nya masih hidup di-mute dulu, bicara satu-satu supaya tidak mantul, ya. Nah, ini kepekaan terhadap warna, ya. Kalian akan merancang suatu komposisi warna. Nah, misalnya ini ada nirmana warna, penelusuran terkait. Jadi ini bisa menjadi referensi, ya. Jadi Pak Edi, cara belajar kalian. Cuman catatan Pak Edi, kalau kalian mengambil referensi visual, ya, mengambil suatu referensi, jangan kalian jiplak mentah-mentah, karena menjiplak itu kejahatan di dalam desain. Mengaku karya orang lain menjadi karyanya sendiri, itu namanya plagiat. Itu adalah pencurian desain. Tapi mengkombinasi dan mengembangkan dari ide-ide orang lain boleh. Misalnya kalian terinspirasi oleh bentuk nah, ide-ide. Ini nirmana warna, ya. Komposisi warna, ya. Nah, terinspirasi oleh salah satu karya, misalnya. Apakah misalnya ini, ya, dia yang ini misalnya komposisi warna seperti ini. Nah, tapi tidak boleh kalian ya meniru terus bahwa itu karya saya, tapi memodifikasi ini menjadi inspirasi ide boleh, ya. Itu sah, ya. Nah, oke, ya. Nah, bagaimana alatnya? Nah, sebagaimana Pak dikemukakan, ada dua nanti tekniknya. Teknik manual, pakai tangan, ya. Yang kedua, digital, pakai software. Nah, coba sekarang Pak Edi akan ini Corel Draw-nya sudah siap. Kalian gunakan Corel Draw. Yang belum, misalnya nih, ya, ini Corel Draw. Nah, nanti kita akan mengkomposisi, belajar komposisi dari Corel Draw ini. Dengan Corel Draw ini. This is founder set application, ya, oke. Nah, nggak muncul, ya, baik. Misalnya ini, ya. Nah, menggunakan Corel ini kita bisa mengkomposisi, misalnya kotak warna 2 kotak. Nah, bagaimana 2 kotak ini agar menjadi satu kesatuan desain? Bisa saja kita dengan cara apa? Misalnya mendekatkan. Nah, tentu desainnya akan lebih bagus dari acak, ya. Kalau dia itu simetris, ukurannya disamakan, misalnya. Ukurannya di sini 2. Nah, ini juga 2, ini 2, misalnya. Nah, sama bentuknya, ya. Nah, yang satu balan asimetris, 2. Ya, baik. Tapi kalau ini supaya terhubung dengan bagus, ya,
Ya, dia terkoneksi, terhubung. Saya tambahkan sifat dua objek itu dengan dihubungkan dengan sebuah kotak yang lain yang warnanya merah. Maka ini akan menghubungkan, menyatukan dua kotak warna biru itu tadi, ya, dua kotak warna biru ini ke dalam suatu hubungan yang menyatu. Ya, jadi garis merahnya ini menghubungkan garis kotak birunya memiliki satu hubungan. Sebagaimana keluarga, Pak Edi dengan istri, Pak Edi kan beda, wong liya. Tapi ketika disatukan dalam perkawinan, menjadilah satu kesatuan keluarga. Ini sama. Ini namanya prinsipnya unity. Ya, nanti ada beberapa prinsip-prinsip, ya, unity. Nah, misalnya ini ya. Nanti Pak Edi akan terangkan di dalam modul. Pak Edi kasih modul lah nanti ya. Ini unity. Apa unity? Unity adalah prinsip di mana kaidah untuk menghubungkan, mengkaitkan, mengorganisasikan ya, unsur-unsur visual itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, kesatuan utuh. Seperti ini. Tadi tanpa lebih unity mana? Kita hilangkan merahnya dengan ditambahkan merahnya. Unity mana? Rizky. Unity mana? Riz. Tak hilangkan. Ada merahnya, Pak. Ada merahnya. Alasannya apa, Rizky? Alasannya karena alasannya itu menggabungkan suatu benda itu secara keutuhan kesatuan, Pak, jadi satu. Baik, betul. Karena akan menghubungkan menjadi satu kesatuan, menjadi satu. Nah, itu caranya dengan hubungan ini. Dan hubungan itu juga tidak harus objek yang lain. Saya dekatkan pun dia akan menjadi lebih unity. Nah, ya kan? Dengan jarak yang dekat akan lebih unity. Tidak usah kasih merah, tapi ini menjadi unity. Misalnya ya, menjadi lebih menyatu. Ini tulisannya tak dekatkan, dia akan menjadi menyatu dengan kotaknya. Ya kan? Jadi mendekatkan. Contohnya baris berbaris. Kalau orang di pasar kan jauh-jauhan. Nah, ataupun kerusuhan, tidak ada pola, tidak ada jarak. Maka untuk menunitikannya apa? Dikelompokkan, pengelompokan. Ini saya kelompokkan. Unity-nya dekatkan. Mendekatkan ini menjadikan dia menyatu. Apalagi kalau tak seragami podo misalnya. Ini tak kasih biru. Tambah dia unity. Ya, tambah menjadi satu hubungan. Tapi nanti dalam kaidah yang lain dia kurang tercipta harmoni yang bagus. Karena ada emfasis, ada penekanan nanti. Kasih merah lebih bagus lagi daripada itu. Nah, ini ada penonjolan. Ya. Nah, ini satu contoh. Nah, nanti kaidah-kaidah di situ kita akan pelajari ya, akan kita pelajari. Nah, jadi kalian akan mengkomposisi. Ya. Komposisinya misalnya kita bikin ini, saya bikin gandakan. Ya, tak balik. Nah, Pak, saya belum paham teknik-teknik koral itu. Ya, nanti bisa saja belajar bersama-sama sekaligus mempelajari. Misalnya ya, ini tak bikin grup, tak satukan lagi. Nah, tercipta suatu variasi menjadi suatu desain yang ya. Nah. Ya. Nah, unity-nya tak kasihkan misalnya di bagian tengah misalnya. Baik. Nah, dia menjadi background. Jadi ini komposisi yang membuat. Nah, tapi ini ada terpenggal, ada mengganggu misalnya. Misalnya kalau saya taruh di ya ini kan berarti pertimbangan komposisi. Misalnya. Nah, pertimbangannya bagaimana? Bagaimana hubungan antar unsur-unsur itu menjadi satu kesatuan karya, tapi dia indah, ya. Misalnya, ya. Nah,
ini sedikit pengantar dulu ya. Jadi mahasiswa juga masing-masing bisa men-share praktikumnya menggunakan Corel-nya untuk latihan nirmana ya, komposisi 2 dimensi sebagaimana Pak Edi tadi ya, menggunakan Corel. Coba sama siapa yang belum Pak Edi sama? Ini ya, sambil Nicholas nyiapkan ya. Sukri Hidayah. Halo Sukri Hidayah. Ya, Sukri Hidayah. Sukri Hidayah mana Sukri Hidayah? Oke. Ini. Nicholas sudah siap? Ya, silakan. Coba di-share. Ya, ini buat kawan yang lainnya. Kamu share Corel Draw yang ada di komputer kamu. Bagaimana Pak Edi tadi. Nah, ini. Ya, baik. Sudah mulai muncul OTW. Ini kalau kita punya susahnya OTW. Nicholas Ananda hashtag screen. Nah, sudah muncul ini. Baik, ya. Coba Nicholas. Tes ya. Kamu posisikan 2 lingkaran, 1 kotak. Idenya terserah. Kamu satukan, unity kan, tadi ada prinsip, tadi kan unity. Ya, sekarang coba tes 3 unsur, 1 lingkaran, 2 kotak. Oke. 1 lingkaran, 2 kotak. 1 lingkaran, 2 kotak. Oke. Nah, silakan. Buat dia 3 unsur itu unity, menyatu. Tadi kan prinsipnya. Mengorganisir elemen visual menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik. Kasih warna. Baik, Nicholas sudah berhasil membuat unity tadi ya, dari 2-3 unsur akhirnya tercipta elemen-elemen yang apa namanya, unsurnya beragam. Yang hitam putih tadi ya. Oke. Nah. Ya. Baik, cukup ya. Jadi ini kita lihat bahwa kalian berhasil mempresentasikan suatu komposisi melalui software yang ada di komputer kalian. Ya. Jadi praktikum pun bisa kita kuliah secara online ini ya. Ini sekaligus kita akan nanti praktikum online. Nah ini oke, di stop share di kelas. Stop share. Oke. Baik ya. Jadi kalian siapkan juga komputer kalian, tentu software Corel Draw ya. Sekali lagi Pak Edi tegaskan, Pak Edi mengajari komposisi elemen visual, alatnya Corel Draw. Nanti di mata kuliah yang lain mungkin belajar software Corel Draw untuk mendesain yang lain ya. Tapi Pak Edi mengajarkan ini ya. Kemudian juga manual. Jadi ada manualnya juga menggunakan pensil warna ya, kotak ya. Coba kita kembali ke apa namanya, share screen ya. Kita cari mungkin desain-desain yang manual seperti apa. Oke, yang ini kira. Baik ya. Nah, tadi kita cari nirmana manual.
Nah, bahkan kalau kita lihat di YouTube ada juga ya, wow, tutorial menggambar nirmana untuk pemula ada juga. Cara membuat gambar nirmana 2 dimensi, banyak sekali. Maka belajar di era sekarang itu tidak menunggu dosennya tok. Nah, dosennya lebih kepada diskusi-diskusi lah nanti, karena sudah banyak karya-karya yang bisa dilihat menjadi referensi visual ya. Ya, nah, ini kita belajar tekstur misalnya, tekstur. Tekstur itu adalah sifat permukaan, ya. Nah, sifat permukaan bisa dibangun melalui jejak-jejak spot, ya. Spot atau jejak-jejak, ya. Kalian membuat tekstur, baik secara manual atau digital nanti kita bikin. Bagaimana tekstur manual itu kita jadikan unsur visual. Kalian bisa foto, kemudian dijadikan sifat permukaan dari suatu benda. Nah, ini eksplorasi manual ya. Nah, misalnya pelepah pisang. Pelepah pisang itu kan ada polanya. Dimasukin celupkan tinta hitam, kamu tempel-tempelkan, dicapkan kayak stempel gitu, membentuk suatu tekstur sifat permukaan. Nah, ini misalnya ini juga ada dari berbagai macam. Tanganmu ini kan ada juga sidik jari. Kalau kita capkan ke kertas, ya sidik jari dicapkan di kertas-kertas, dia akan menjadi tekstur. Nah, ini seperti ini teksturnya. Nah. Tapi bisa juga secara komputer menggunakan Photoshop misalnya. Photoshop kalian foto, ya foto nanti dalam pelajaran tekstur juga gunakan software Photoshop. Ya, jadi yang perlu kalian siapkan di dalam mata kuliah kita, ya untuk praktikumnya nanti secara manual menggunakan alat-alat ya pensil, pena, pensil warna, ya kemudian secara digital tadi sudah Corel Draw, Photoshop itu di apa namanya kalian sediakan di komputer kalian, ya. Sehingga nanti kita di dalam praktikumnya bisa kita diskusikan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, sampai di sini dulu ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan ajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Nah, tadi Pak Adi menyapa Sukri ya. Assalamualaikum Sukri. Sukri. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Baik. Tadi Pak Adi menyapa ya, belum muncul, sekarang sedang muncul. Ya, baik Sukri. Sukri ini pakai HP atau pakai komputer? HP. HP. Ada komputer di situ? Ada. Baik ya. Nanti kalau praktikum bisa dikoneksikan ya komputernya. Iya. Ya. Jadi kalau praktikum bisa. Caranya bisa dengan kamu menggunakan HP, HP-nya misalnya disorotkan ke komputer bisa juga, atau komputernya online kan, ya. Misalnya ini HP Pak Adi kan menggunakan 2 ini ya. Jadi kalau misalnya, ya, nah, misalnya Pak saya di komputer saya kurang connect, ya. Bisa saja menggunakan koneksinya ya. Nah, disorotkan aja ke komputernya gitu kan. Bisa juga nanti kalau untuk menunjukkannya. Jadi ada 2, kita ngakalinya saja ya. Jadi ini kamera disorotkan ke layar komputer juga bisa ya. Jadi cuman tentunya kalau langsung share di komputer kan lebih jelas memang ya. Kalau ini butuh alat bantu tripod apa dudukan yang dia bisa stabil,
supaya tidak bergoyang-goyang ya. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa kalian bisa memanfaatkan itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Atau ada usulan? Atau ada hal-hal yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan, Sugri? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ini di mana? Ini di pondok apa? Di pondok. Oh, di pondok. Oh, iya. Di pondok. Baik ya. Oke. Sekali lagi Pak Edi tegaskan bahwa nirmana ini adalah pelajaran dasar yang pokok. Karena nanti ini akan mendasari kemampuan kalian dalam desain. Ya. Jadi nanti harus dipahami konsep-konseptualnya, ya, teori-teorinya. Ya, nanti Pak Edi jelaskan di grup, nanti dikasih modul untuk bisa baca ya. Di sini nanti lebih banyak diskusi dan menunjukkan praktikum-praktikumnya, sehingga kita itu cara belajarnya betul-betul secara, karena ini mata kuliah setengahnya juga praktek ya. Pak Edi juga memastikan secara praktikumnya itu bisa dan bagus juga ya. Baik. Rizky Rahardian. Nah, Pak Edi menyapa Rizky Rahardian. Hei, kalau Rizky Rahardian. Tadi kelihatannya Pak Edi sudah sapa tapi nggak muncul. Nah, sekarang Pupung tadi sempat muncul wajahnya, tak sapa lagi nih. Halo Rizky. Oh, ya. Gimana Rizky? Jelas tidak penjelasan Pak Edi? Atau terlalu cepat menurut kamu? Pak Edi ngomongnya kayak umpluk sabun. Cepetan saya, Pak. Nah, mungkin gitu. Gimana Rizky? Hah? Ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, Rizky? Coba sambil Pak Edi ngajak dialog ini. Macet, Rizky. Gimana, Rizky? Sinyalnya agak lemot apa? Putus-putus. Ini Rizky-nya ada dua. Rizky Rahardian sama Rizky Pradana. Gimana Rizky Pradana? Ya, Halo Pak. Rizky Pradana? Ya. Ya, Ya, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan? Pak Edi terlalu cepat menerangkan atau gimana? Gimana penjelasan Pak Edi? Ya. Cukup jelas bisa dimengerti? kalau penjelasannya cukup jelas, tapi tadi kalau mau masuk ke Zoom-nya agak itu Pak, internetnya. Oh, agak internet agak lewatnya. Jadi agak telat masuk Zoom-nya. Oh ya. Ini kan itu kita baru kuliah awal-awal ya. Nanti kalau sudah minggu-minggu berikutnya kan sudah terbiasa sudah nih. Sudah masuk grup Rizky? Grup WA? Oh, untuk grup WA udah masuk Pak. Baik ya. Karena grup WA jangan sampai pada ketinggalan informasi nanti. Pak Edi share-nya juga sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai WA ya, cepat. File, dokumen, link, ya, informasi itu cepat ya. Juga Pak Edi kemukakan bahwa sekarang Pak Edi adalah kepala sekolah kalian. Artinya Pak Edi ini adalah ketua program studi untuk yang desain grafis ya. Jadi Pak Edi adalah kepala sekolah kalian. Nanti kalau kalian ada keluhan-keluhan, ada usulan-usulan terhadap pengembangan program studi desain grafis, kita itu terakreditasi B. Jadi kalau kalian lulus dari desain grafis Universitas Telkom, itu sudah bisa syarat untuk masuk PNS. Kan syaratnya harus akreditasinya harus B, ya tak? Ya, program studi kita B. Kalau kalian punya cita-cita jadi PNS, mau jadi apalah nanti pegawai bidang humas di Pemda, ataupun bidang di masuk badan ekonomi kreatif, nah, sana buka lowongan, dicari lulusan desain grafis, atau di lembaga misalnya lembaga yang lainnya, misalnya Kumham untuk publikasi butuh staff-staff ini ya, itu kalian masuk syaratnya sudah cukup oke, karena apa? Syaratnya biasanya pertama akreditasinya harus B. Artinya
universitasnya, program studinya itu memenuhi standar yang dipersyaratkan. B, baik. Ya, ini ya B ya. Walaupun belum A ya. Nah, untuk taraf nasional B sudah cukup baik dan itu menjadi syarat ya. Kemudian yang keduanya, aktivitas-aktivitas juga kemahasiswaan itu nanti menjadi bagian dari kegiatan akademis ya. Nah, gimana Pak situasi corona ini ya? Ya, kita harus memenuhi protokol. Kalau misalnya ada aktivitas yang sifatnya sementara kita belum ada kuliah offline dulu ya. Tapi sebenarnya bisa kalau perguruan tinggi itu praktikum-praktikum itu diadakan di kampus juga bisa. Jadi di kampus kan ada laboratorium. Misalnya kalian, Pak, saya kesulitan komputer saya ini lagi diserviskan. Sementara saya harus praktikum. Boleh enggak, Pak? Saya menggunakan fasilitas di kampus untuk praktikum. Boleh. Ini banyak. Pak Edi kebetulan di kampus Ruwen ya. Tadi pagi Pak Edi ke kampus juga itu banyak mahasiswa pada datang. Untuk apa? Dia memanfaatkan fasilitas kampus. Ya, tentu dengan protokol tadi ya. Pakai masker ya, itu ya. Untuk apa? Nah, ikut kuliah online Pak. Kebetulan tempat saya itu jaringannya lemot. Di kampus kan ada itu fasilitas Wi-Fi. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, tadi protokol tadi ya. Praktikum. Untuk praktikum juga praktikum. Nah, kan harus ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya kan kita nggak bisa. Kebijakan kementerian juga memperbolehkan kita praktikum. Tapi tadi sekali lagi protokol. Ya. Itu harus diperhatikan ya. Ataupun wah saya cukup bisa lewat rumah saja, bisa kok Pak? Ya boleh. Ya ini kan kita memfasilitasi karena situasi ya. Jadi makanya tadi Pak dikemukakan supaya kalian menyiapkan diri komputernya, ya. Atau kalian mau praktikum menggunakan fasilitas laboratorium kampus juga boleh, ya. Tentu semuanya melihat kondisi ya. Jadi kondisi tapi tetap memenuhi protokol ya. Nah, untuk kedepannya ya, baik nanti untuk kuliah minggu depan pasti Pak Edi sudah ada tugas, tapi mungkin Pak Edi bicarakan di grup saja nanti ya, di grup ya sudah ada tugas, ada dibicarakan di grup dan di classroom. Ada yang belum bergabung di classroom? Masih banyak ya yang belum bergabung di classroom ya. Jadi Belum, classroom itu ya. Classroom itu adalah tempat untuk tadi share tugas-tugas. Jadi di sana manajemen filenya sudah cukup bagus. Jadi tugas satu apa, di situ ada soalnya. Nanti kalian upload karya kalian di classroom, ya. Nah nanti jadi kita menggunakan Zoom ini untuk kuliah interaktif, sinkronik, ya. Lah Pak, saya kadangkala itu pas berhalangan tidak bisa hadir. Kalian bisa melihat rekamannya di YouTube juga. Jadi kita memanfaatkan media berhalangan ya. Cuman absennya itu si akad. Ya. Jangan lupa nanti absen di si akad ya. Absen formalnya itu ada si akad ya. Baik sekalian bisa mengikuti kuliah langsung seperti ini ataupun nanti kalian bisa offline untuk melihat di YouTube-nya atau berkomunikasi lain, tapi absennya tetap yang utama di si akad ya, yang utama di si akad. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan offline ya. Jadi nanti kita komunikasi lewat grup WA dan classroom untuk memberikan tugas-tugas selanjutnya ya. Sudah kita memasuki tugas ya. Tugasnya apa? Tadi sambil menguji coba ya. Coba nanti ini gambaran ya. Nanti soalnya ada di classroom ya. Seperti tadi, komposisikan 3 bentuk: lingkaran, segitiga, kotak. Ya, lingkaran, segitiga, dan kotak. Jumlahnya berapa? Pak Edi tidak batasi. Lingkarannya 5, kotaknya 4. Nah, itu silahkan kalian. Lalu coba tadi sudah dijelaskan tentang unity. Apa itu unity? Unity adalah kaidah, prinsip di mana menata unsur visual dikoordinasikan, ditata menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, tadi sudah diberikan contoh. Nah, itu 3 unsur tadi, kotak, lingkaran, dan
segitiga, kalian hubungkan, ya, hubungannya bisa didekatkan, overlapping, ya. Jadi sekali lagi Pak Edi akan cobakan tunjukkan ya. Jadi sifat hubungan tadi ya, ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga. Segitiganya mana nih? Oh, poligon. Poligon 3. Nah, ada segitiga. Baik ya. Ush. Baik. Jadi kalau di dalam CorelDRAW, sifat hubungannya bisa saja didekatkan tadi ya, didekatkan atau didekatkan. Ini mendekat. Ya. Ini kan. Atau overlapping, saling menumpuk. Ya. Nah, tapi ini kotak dengan segitiga bisa saja digabungkan. Ya. Kotak dengan segitiga bisa digabungkan. Nah, ini Pak Di. Kotak dengan segitiga bisa digabungkan, di weld kan, ya kan ini ada weld, ya ini ada join, nah, akhirnya kotaknya membentuk. Nah, ini adalah penggabungan kotak dan segitiga, atau bisa juga digabungkan dalam hubungan. Nah, ini combine, dikombinasi, sehingga dia merupakan kombinasi dari kotak dan segitiga. Terserah. Nah, ini digandakan misalnya, ya, gandakan, dibalik. Nah, komposisi adalah menata, mengorganisasi. Nah, kalian bisa mengorganisasi unsur-unsur itu tadi ya. Nah, bisa juga hubungannya, oh saya tata berurutan Pak. Nah, boleh-boleh saja. Nah, pakai Corel, ini komposisikan. Juga saya tata berurutan. Misalnya, saya pakai urutan. Akan tercipta suatu komposisi antara kotak, segitiga, dan lingkaran. Oh, yang di sini saya nah ini kita menata unsur-unsur tadi. Lalu tak tambahi highlight merah misalnya. Nah, sudah berubah lagi desainnya, sudah menambah hubungan lagi, ya. Ini satu contoh ya, sekilas Pak Edi hanya menata unsur-unsur tadi menjadi suatu karya kesatuan yang utuh. Nah, supaya dia apa namanya? Saya kasih frame, Pak. Misalnya ya. Ini kasih frame. Send to back. Oh. Arrange, order back one. Save page down. Nah, misalnya ya. Saya kasih nah. Silahkan ya. Ini awal kalian coba tata ya. Cuman alternatif. Satu kombinasi warna, dua hitam putih ya. Komposisi warna misalnya ya. Komposisi berwarna
dengan variasi warna. Yang satunya adalah hitam putih. Ya, yang satunya adalah tentu komposisi dengan komposisi hitam putih. Hitam putih, ya. Dari apa? Dari ini kotak, segitiga, lingkaran, ya. Nah, nanti soalnya ada di Classroom maupun dikomunikasikan lewat WA. Oke ya? Saya kira cukup jelas. Coba Pak Edi cek. Rere tadi Pak Edi sapa Rere. Rere gimana? Rere. Prasetyawati. Halo Rere. Nah, gimana Rere? Disapa Pak Edi tadi ya? Nah, yang sudah muncul aja itu Nurmila. Gimana Nurmila? Sudah cukup jelas Nurmila? Ini Pak mau tanya yang ya. itu kan ada juga berarti kan yang warna sama yang hitam putih. Nah itu harus desainnya beda atau boleh sama cuma beda warnanya tok? Oh, apakah desainnya beda atau warna? Oh, tentunya kalau bentuknya bisa sama, warnanya bisa beda, tapi sesuaikan. Mungkin ada modifikasi. Karena tentu karakter hitam putih dan berwarna itu memiliki karakter yang berbeda. Itu tergantung kalian. Silahkan. Kalian mempertimbangkan. Ini tak buat versi hitam putih kok jelek ya? Kurang bagus. Tak tambahilah. Nah, boleh. Jadi tidak harus sama, tidak harus berbeda. Silahkan kalian yang mempertimbangkan. Nanti Pak Edi tanya. Akan kita kritisi kelemahan komposisimu itu di mana nanti. Ya. Oke. Jelas Nurmila? Terima kasih. Ya, yang lainnya sebelum Pak Edi akhiri. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, sebelum Pak Edi akhiri, kita komunikasi lewat WA Group. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Nanti juga untuk mengirimkan tugasnya menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom. Nanti Pak Edi kasih, oh ya sekalian aja lah. Kita lihat cek Google Classroom-nya ya. Ya. Jadi di sini ada Classroom. Classroom Google. Agak lemot. Nut. Apa nih agak lemot ini? Matikan aja lah yang ini biar nggak berat. Korelnya kita close dulu. Udah mulai muncul. Classroom. Ya. Mungkin kalian waktu di SMA ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Google Classroom, barangkali ya kita nanti menggunakan Google Classroom untuk manajemen kelasnya ya. Supaya memudahkan. Apa ini lemot ini? Baik, nanti ini ada hambatan sedikit ya. Saya kira cukup dulu ya. Jadi nanti kita menggunakan Google Classroom, kodenya akan nanti kita bagi ke grup WA ya. Jadi Google Classroom ini apa nih? Sukri Hidayah. Sudah dia share lewat komputernya dia. Gimana Sukri masuk ya Classroom-nya? Baik itu cara ya. Gitu ya. Tadi ya. Classroom.
nanti masuk di situ ya. Saya kira cukup. Selamat siang semuanya. Sehat selalu dan semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.